Haleluya, selamat pagi saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dalam program Renungan Pagi dan Doa Pagi, di mana melalui program ini setiap hari saudara akan diteguhkan dan diberkati melalui kebenaran firman Tuhan. Dan setiap hari saudara akan didoakan dalam pergumulan saudara. Kalau saudara rindu berlangganan dengan program ini, silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka setiap hari saudara akan diberkati. Kalau saudara merasa diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kita akan berdoa buat firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami kembali bersyukur buat segala kebaikan Tuhan. Terima kasih buat hari yang baru yang Tuhan beri bagi kami, di mana di hari yang baru ini sebelum kami akan melaksanakan segala aktivitas kami, terlebih dahulu kami akan merenungkan firman Tuhan dan kami akan berdoa bersama. Itu sebabnya saat ini Tuhan kami siapkan hati kami, berkati kami melalui firman-Mu, taburkan firman-Mu dalam hati kami, kuatkan teguhkan kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau mengurapi hamba ya Tuhan dalam menyampaikan firman-Mu, dan Engkau memberkati hati dan pikiran setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan program Renungan Pagi dan Doa Pagi ini. Terima kasih Bapa di sorga, kami sungguh bersyukur buat kesempatan ini dan kami siap merenungkan firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang akan menjadi dasar bagi renungan kita di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, adalah dari Markus pasal yang ke-6 mulai ayat 45 sampai ayat 52. Saya akan membacakan firman Tuhan ini secara perlahan saudara, dan kemudian akan menjelaskannya secara ekspositori bagi saudara. Siapkan hati dan pikiran saudara, pastikan pagi hari ini saudara benar-benar diberkati oleh firman Tuhan. Markus pasal 6 ayat 45 sampai 52, demikian firman Tuhan. Yesus berjalan di atas air. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan berangkat lebih dulu ke seberang, ke Betsaida. Sementara itu ia menyuruh orang banyak pulang. Setelah ia berpisah dari mereka, ia pergi ke bukit untuk berdoa. Ketika hari sudah malam, perahu itu sudah di tengah danau, sedang Yesus tinggal sendirian di darat. Ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal, maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka berjalan di atas air, dan ia hendak melewati mereka. Ketika mereka melihat dia berjalan di atas air, mereka mengira bahwa ia adalah hantu. Lalu mereka berteriak-teriak, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu ia naik ke perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu, mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Puji Tuhan saudara, konteks dari firman Tuhan ini adalah di mana satu kali Yesus menyuruh murid-muridnya untuk menyeberangi danau. Dan kemudian dia masih tinggal di darat untuk berdoa. Dan saudara, dari peristiwa ini, di mana di tengah danau, murid-murid ini mengalami musibah, mengalami bencana, mengalami badai saudara. Ada masalah, ada persoalan yang mereka hadapi. Nah saudara, ini jadi perenungan bagi kita bahwa Yesus yang memerintahkan mereka untuk menyeberangi danau. Tapi ternyata dalam perjalanan mereka menyeberangi danau, ada masalah, ada badai yang mereka hadapi. Ini jadi satu perenungan bagi kita bahwa di dalam kehidupan ini, sekalipun kita sudah mengikut Yesus, dengar saudara, dan kita mulai mengikuti perintah Tuhan, hidup menuruti perintah Tuhan, bukan berarti kita akan bebas dan lepas dari masalah. Setiap manusia yang hidup di dunia ini, siapapun dia, dimanapun dia, dan bagaimanapun cara hidupnya, tetap pasti ada masalah. Bahkan orang-orang yang hidup di istana yang megah dan mewah pun, di sana masih tetap ada masalah saudara. Tetapi
Yang menjadi masalahnya adalah bagaimana kita menghadapi masalah dan apa yang kita pahami tentang Tuhan dalam masalah yang kita hadapi. Itu yang jauh lebih penting. Nah, itu yang saya rindu kita belajar pagi hari ini, saudara, sehingga saudara dikuatkan dalam perjalanan kehidupan saudara. Saudara menjalani hari ini dalam melaksanakan segala aktivitas saudara, saudara diteguhkan dan dikuatkan. Mungkin ada masalah, ada tantangan, ada persoalan yang harus saudara hadapi. Saudara tetap kuat dan saudara tetap teguh. Saudara, di sini dikatakan bahwa Yesus memerintahkan murid-muridnya untuk menyeberangi danau, dan di tengah danau mereka mengalami angin sakal. Dan saudara, di ayat 48 dikatakan, ketika ia melihat betapa payahnya mereka mendayung karena angin sakal. Perhatikan, bahwa kalau saudara berjalan seturut perintah Allah, mungkin ada masalah, mungkin saja ada persoalan. Dan dengar saudara, firman Allah mencatat bahwa dia melihat ketika mereka begitu payahnya mendayung. Tuhan memperhatikan dan Tuhan melihat semua. Tuhan lihat kesusahan mereka, Tuhan lihat tantangan mereka, Tuhan lihat kesulitan yang mereka alami. Demikian juga hari ini, dengar saudara, bahwa Tuhan memperhatikan segala tantangan, masalah, persoalan saudara. Mungkin saat ini saudara sedang menanggung beban yang berat. Mungkin saat ini ada persoalan yang berat, dan sebagainya dan sebagainya. Dengar saudara, Tuhan memperhatikan dan melihat semua. Ketika saudara berjalan seturut perintah Allah, ketika saudara melakukan firman Allah, sekalipun di sana mungkin ada persoalan, mungkin ada tantangan, dengar, Tuhan lihat dan Tuhan perhatikan semua. Dan kemudian saudara, dikatakan maka kira-kira jam 3 malam ia datang kepada mereka. Yesus datang. Ketika Yesus melihat masalah persoalan hidup mereka, Yesus tidak abaikan, tapi Yesus datang kepada mereka. Hari ini saudara, Yesus datang kepada saudara. Yesus datang, dia tahu segala masalah persoalan saudara, dan dia datang kepada saudara. Yesus datang kepada saudara hari ini. Dia tidak mengabaikan saudara, tapi dia mempedulikan saudara. Dia datang kepada saudara. Puji Tuhan saudara. Betapa luar biasanya hidup mentaati firman Tuhan. Betapa luar biasanya hidup menjalani perintah Tuhan. Karena ketika kita hidup menjalani perintah-perintahnya, dia perhatikan seluruh kehidupan kita dan dia datang. Dia tidak mengabaikan kita saudara, tapi dia memperhatikan dan dia pasti datang untuk campur tangan, untuk bekerja dan berkarya di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian di ayat 50 dikatakan, sebab mereka semua melihat dia dan mereka pun sangat terkejut. Jadi saat Yesus datang, mereka ketakutan, mereka terkejut melihat Yesus karena Yesus datang berjalan di atas air. Tetapi segera ia berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Dia datang untuk memberi ketenangan kepada murid-muridnya di tengah badai. Dia datang supaya murid-muridnya tidak ketakutan di tengah badai. Hari ini pun Yesus datang kepada setiap kita saudara. Ada masalah saudara, ada persoalan, beban saudara yang sedang menindih kehidupan saudara. Yesus datang dan dia berkata, anakku, tenanglah, jangan takut. Yesus datang membawa ketenangan. Yesus datang memberi kedamaian kepada setiap kita. Tenanglah, jangan takut. Adakah saat ini hidup saudara sedang gundah? Adakah hidup saudara dikuasai oleh kekhawatiran, oleh ketakutan, oleh kecemasan? Hari ini dengar saudara, Yesus melihat segala sesuatunya dan dia datang kepada saudara, dan dia datang memberi ketenangan kepada setiap saudara. Dia datang, dia peduli, dan dia datang memberi ketenangan. Dan kemudian ayat 51 di sana dikatakan, lalu ia naik ke perahu mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Dia naik ke perahu mereka,
Dan saat dia naik ke perahu mereka, angin pun seketika menjadi reda, badai pun seketika sirna. Topan yang datang, badai yang datang pun akhirnya tersingkir. Hari ini saudara, Yesus datang, dia membawa ketenangan, dan kemudian dia mau masuk dalam kehidupan saudara. Dia naik ke atas perahu kehidupan saudara, dan kemudian dia mau menyingkirkan segala badai dari kehidupan saudara. Dia menyingkirkan segala badai. Tidak ada yang mustahil bagi dia. Dia Allah yang sanggup, dia Allah yang berkuasa, dia Allah yang ajaib. Badai pun taat kepada dia, saudara. Apapun masalah kita hari ini, dengar saudara, Allah kita berkuasa. Persoalan kita kecil di hadapan Tuhan. Itu terlalu gampang di hadapan Tuhan. Yang menjadi pertanyaannya, apakah kita sedang berjalan di jalan Tuhan atau tidak? Apakah kita sedang mentaati firman Tuhan atau tidak? Allah itu tahu segala sesuatu, saudara, dan dia mau datang memberi damai. Biarlah hari ini damainya mengalir dalam hati saudara. Dalam saudara melaksanakan segala kegiatan saudara sepanjang hari ini, ada damai Tuhan melimpah di hati saudara. Ada sukacita Tuhan melimpah dalam hati saudara, sehingga saudara akan menjalani segala aktivitas saudara hari ini dengan maksimal. Ketika ada sukacita Tuhan, damai Tuhan memenuhi kehidupan saudara. Dan kemudian saudara, atas segala sesuatu yang saudara kerjakan dalam kehidupan saudara, dengar, Allah hadir di sana. Dia hadir di sana menyertai saudara, menyelesaikan segala masalah. Ada masalah berat mungkin yang sedang saudara hadapi dalam usaha pekerjaan saudara, dia hadir di sana menyelesaikan masalah itu. Ada penyakit saudara yang sedang saudara tanggung saat ini, dia hadir dalam hidup saudara menyelesaikan masalah penyakit saudara. Apapun penyakit kita, persoalan kita, beban kita hari ini, Yesus datang untuk menyelesaikannya. Lalu kemudian dia berkata, ini aku, tenanglah. Biarlah saat ini damainya memenuhi hati kita, saudara. Damainya memenuhi hati kita. Dan kemudian di ayat 51 dikatakan, saudara, lalu ia naik ke atas perahu, mendapatkan mereka, dan angin pun redalah. Mereka sangat tercengang dan bingung, sebab sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Apa yang Yesus mau melalui proses ini, saudara? Yang Yesus mau adalah supaya murid-muridnya benar-benar mengenal dia. Karena dikatakan bahwa sesudah peristiwa roti itu mereka belum juga mengerti, dan hati mereka tetap degil. Jadi Yesus mau mereka mengalami proses itu supaya mereka semakin mengenal dia. Karena sebelumnya sudah terjadi mujizat, 5.000 orang diberi makan dengan 5 roti 2 ikan dengan kenyang, saudara. Dan kali ini dia suruh mereka menyeberang danau, dan di sana dia lakukan lagi mujizat supaya mereka semakin mengenal bahwa dia adalah Allah, bahwa dia adalah juru selamat, bahwa dia adalah Mesias itu. Saudara, yang lengkapnya, kesimpulannya yang bisa kita pelajari dari renungan kita di pagi hari ini, saudara, adalah bahwa Allah mau melakukan mujizat dalam kehidupan kita, saudara. Dia Allah yang melihat segala sesuatu, perjuangan saudara, kesulitan saudara, masalah saudara, persoalan saudara, dan dia mau datang memberi ketenangan kepada saudara. Bahkan dia mau datang untuk melakukan mujizatnya di dalam kehidupan saudara. Tetapi yang menjadi bagian kita adalah berjalanlah sesuai perintahnya. Sama seperti mereka, murid-murid pada waktu itu, mereka pergi menyeberangi danau oleh perintah Yesus. Jadi mereka sedang mentaati perintah Yesus. Saat mereka mentaati perintah Yesus, memang tidak selalu mulus. Ada masalah, ada persoalan, ada badai yang dihadapi. Tapi di sana Yesus tahu segala sesuatu, Yesus lihat segala sesuatu, dan kemudian dia datang untuk menyelesaikan masalah itu. Dia datang memberi ketenangan bagi mereka, dia datang untuk melakukan mujizat bagi mereka. Dan ketika itu terjadi, yang Yesus mau, saudara, supaya mereka semakin mengenal Tuhan. Demikian juga dalam hidup kita. Saat Tuhan campur tangan atas kehidupan saudara, biarlah setiap saudara semakin mengenal dia dan semakin mengenal dia di dalam seluruh kehidupan saudara.
Puji Tuhan saudara, biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Hari ini saudara, dalam saudara menjalani segala aktivitas saudara, tetap renungkan firman Tuhan. Kuat dalam firman Tuhan, alami mujizat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan yang memberkati saudara. Kita akan berdoa bersama saudara. Biarlah firman Tuhan ini meneguhkan iman saudara. Haleluya. Tuhan saudara, saya percaya firman Tuhan yang telah kita renungkan bersama telah memberkati saudara, meneguhkan dan membangkitkan iman saudara. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama. Saya akan menopang saudara dalam doa. Saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, buat segala pergumulan saudara, buat profesi saudara. Mari kita datang kepada Tuhan. Dia Bapa yang baik, yang akan mendengar dan menjawab doa dan seruan kita, anak-anaknya. Mari kita berdoa saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, kami datang kepadamu. Hamba berdoa bagi setiap anak-anak-Mu yang sedang mendengarkan renungan pagi dan doa pagi ini. Bapa yang baik, anak-anak-Mu akan melaksanakan segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Biarlah firman Tuhan yang telah kami renungkan bersama itu tertanam dalam hidup anak-anak-Mu untuk mereka terapkan dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Maka dengan demikian penyertaan-Mu nyata dalam hidup mereka. Tuhan menjaga, melindungi, menyertai dan memberkati mereka dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Bapa yang baik, Tuhan kiranya menyertai anak-anak-Mu. Biarlah damai sejahtera Tuhan melimpah dalam kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penuhi hati dan pikiran mereka dalam damai sejahtera-Mu, sehingga ketika mereka menjalani hari ini dalam penyertaan Tuhan, penuh dengan damai sejahtera Tuhan, maka Tuhan akan menjadikan mereka berhasil dalam apa yang mereka kerjakan. Hamba berdoa ya Tuhan, biarlah keberhasilan menjadi milik anak-anak-Mu. Tuhan nyatakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka. Ketika Engkau menjadikan mereka berhasil, maka hidup mereka akan jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat buat pekerjaan-Mu, dan jadi berkat bagi keluarga dan banyak orang. Bapa yang baik, berkati anak-anak-Mu, jadikan mereka berhasil ya Tuhan. Hamba berdoa, kiranya Tuhan memberikan hikmat bagi anak-anak-Mu dalam apapun yang mereka kerjakan, sehingga ketika hikmat-Mu bekerja dalam hidup mereka, Tuhan akan menjadikan mereka berhasil. Bapa yang baik, kiranya hikmat daripada Tuhan memenuhi kehidupan setiap anak-anak-Mu dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba berdoa, Tuhan jamah setiap anak-anak-Mu ini, sehingga mereka akan mengerjakan yang terbaik dalam segala aspek kehidupan mereka, dalam segala aktivitas dan kegiatan mereka di sepanjang hari ini. Ajar anak-anak-Mu mengerjakan yang terbaik, sesuai dengan apa yang mereka mampu, sesuai dengan apa yang mereka bisa. Karena ketika mereka mengerjakan yang terbaik, Engkau pun akan mengerjakan yang terbaik dalam hidup mereka. Engkau akan mencurahkan berkat yang terbaik dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa di sorga. Tuhan memberkati anak-anak-Mu ini dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Jadikan mereka berhasil di dalam perjalanan kehidupan mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati setiap anak-anak-Mu Bapa. Saat ini hamba berdoa buat profesi anak-anak-Mu satu persatu. Biarlah Tuhan memberkati mereka sesuai dengan profesi mereka masing-masing. Hamba berdoa buat para petani ya Tuhan. Engkau yang memberkati dan Engkau yang menolong setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Tuhan jamah mereka, Tuhan berkati mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau kiranya yang campur tangan di dalam kehidupan mereka. Apa yang mereka tanam, Engkau jadikan mereka berhasil, sehingga kelak mereka akan menuai dengan penuh sorak-sorai dalam nama Yesus. Hamba berdoa buat para nelayan ya Tuhan.
Biarlah Tuhan juga memberkati mereka dalam usaha mereka, dalam pekerjaan mereka, profesi mereka sebagai nelayan. Biarlah Tuhan melimpahkan berkat-Mu bagi para nelayan, para pedagang juga Tuhan campur tangan. Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang, apapun yang mereka perjualbelikan yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Tuhan kiranya memberkati dan menjadikan mereka berhasil dalam usaha dagang mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati para pedagang ya Tuhan. Hamba juga berdoa buat para buruh. Bapa yang baik, tolong anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai buruh. Tuhan berkati, Tuhan lindungi, Tuhan jagai, Tuhan sertai. Dan Tuhan kiranya mengangkat ekonomi mereka. Tuhan kiranya memberkati kehidupan mereka. Berkati para buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, pebisnis. Tuhan tolong anak-anak-Mu dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Jadikan mereka berhasil dalam usaha bisnis mereka sehingga mereka jadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Jadi berkat buat pekerjaan Tuhan dan jadi berkat bagi banyak orang. Jadikan anak-anak-Mu berhasil dalam segala usaha dan bisnis mereka yang tidak bertentangan dengan firman Tuhan. Hamba rindu ya Bapa, anak-anak-Mu akan bersaksi bagaimana Engkau menolong dan memberkati segala usaha dan pekerjaan anak-anak-Mu, bisnis mereka dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa ya Tuhan, buat anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, berprofesi sebagai karyawan. Tuhan tolong kiranya mereka ya Tuhan, berkati anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang mempromosikan mereka, Tuhan yang campur tangan dan menjadikan mereka berhasil. Ajar anak-anak-Mu untuk melakukan yang terbaik dalam pekerjaan mereka sebagai karyawan, sebagai pegawai, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Para PNS hamba berdoa, Tuhan jamah mereka kiranya mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik bagi bangsa ini ya Tuhan, atas apa yang bangsa ini kerjakan dan berikan bagi mereka. Ajar mereka yang melakukan yang terbaik. Berkati para PNS. Bapa yang baik, hamba juga berdoa buat TNI Polri. Tuhan jamah mereka, berkati hidup mereka, ajar mereka juga melakukan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Bapa yang baik, berkati kehidupan mereka untuk menjaga kedaulatan bangsa ini, untuk menjaga keamanan bangsa ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati para TNI Polri dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai medis ya Tuhan. Tuhan campur tangan para medis, Tuhan berkati mereka, dokter, bidan, perawat, dan semua yang berprofesi sebagai medis. Tuhan tolong hidup mereka, Tuhan berkati hidup mereka, ajar mereka melakukan yang terbaik dalam menangani pasien mereka ya Tuhan. Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Yesus. Bapa yang baik, hamba juga berdoa, mungkin ada anak-anak-Mu yang saat ini sedang ada di dalam kondisi pengangguran. Mereka tidak punya pekerjaan ya Tuhan, padahal mungkin mereka punya keluarga yang harus mereka hidupi. Bapa yang baik, saat ini hamba berdoa buat anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran. Tuhan kiranya menjamah mereka, Tuhan kiranya memberkati mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, berkati anak-anak-Mu yang ada dalam pengangguran, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Haleluya. Bapa yang baik, Tuhan kiranya membuka jalan, membuka pintu sehingga mereka mendapatkan pekerjaan yang terbaik dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah pensiun ya Tuhan. Tuhan kiranya terus memberkati anak-anak-Mu, berikan mereka semangat, berikan mereka kekuatan terus. Berkati anak-anak-Mu yang sudah pensiun dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa yang baik, mungkin masih ada pekerjaan atau profesi anak-anak-Mu yang belum disebutkan. Hamba berdoa, jamah anak-anak-Mu dalam profesi mereka masing-masing.
Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan kiranya memberkati ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati profesi anak-anak-Mu. Jadikan mereka jadi berkat ketika Engkau memberkati hidup mereka. Jadi kemuliaan bagi nama-Mu, jadi berkat bagi pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang dalam nama Tuhan Yesus. Berkati setiap profesi anak-anak-Mu. Haleluya. Bapa yang baik, hamba juga berdoa saat ini Tuhan, berkati kiranya keluarga anak-anak-Mu. Karena keharmonisan di tengah keluarga itu menentukan anak-anak-Mu maksimal dalam apa yang mereka kerjakan ya Tuhan. Itu sebabnya berkati keluarga anak-anak-Mu menjadi keluarga yang harmonis, keluarga yang takut Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkati keluarga anak-anak-Mu. Suami, istri, anak-anak mereka berperan sebagaimana seharusnya di tengah keluarga dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, hamba juga berdoa buat kesehatan anak-anak-Mu. Bapa yang baik, Tuhan kiranya mengaruniakan kesehatan dalam kehidupan anak-anak-Mu. Dalam nama Yesus, berikan hikmat bagi anak-anak-Mu untuk berjaga-jaga dalam kesehatan mereka. Dalam nama Yesus, jika ada anak-anak-Mu yang mungkin sedang sakit saat ini, hamba berdoa Tuhan kiranya mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu yang sakit. Hamba berdoa biarlah segala penyakit Tuhan angkat dari kehidupan mereka, dan Tuhan beri kesehatan bagi anak-anak-Mu yang sedang sakit. Tuhan mengerjakan kesembuhan bagi setiap anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, mungkin ada anak-anak-Mu saat ini yang sedang ditindih oleh beban berat, oleh persoalan, oleh masalah. Tuhan kiranya campur tangan, Tuhan mengangkat segala beban berat dan persoalan hidup mereka, masalah hidup mereka. Tuhan berikan jalan keluar, berikan mereka kekuatan ya Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya memberi solusi bagi setiap masalah, persoalan dan beban kehidupan anak-anak-Mu. Masalah apapun itu, masalah kehidupan mereka, keluarga mereka, bisnis mereka, Tuhan tolong, Tuhan yang memberkati. Dalam nama Yesus, saat ini hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberkati setiap anak-anak-Mu. Jadikan mereka berhasil dalam segala aspek kehidupan mereka, sehingga mereka akan jadi kemuliaan bagi nama Tuhan, jadi berkat buat pekerjaan Tuhan, dan jadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa di sorga, ini doa kami. Kami datang kepadamu dengan penuh iman, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya kebenaran firman Tuhan telah menguatkan saudara, dan saudara juga diteguhkan setelah saudara didoakan. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui renungan firman Tuhan, dan saudara setiap hari didoakan, silakan berlangganan dengan program ini saudara. Silakan lihat tombol subscribe di bawah video ini. Kalau tombol subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Kalau saudara diberkati melalui program ini dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi video ini saudara. Puji Tuhan saudara, mari jalani hari ini dengan cara yang terbaik, lakukan yang terbaik, dan Tuhan menjadikan saudara berhasil. Tuhan kiranya memberkati setiap saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.